Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tingkat 1A, program studi Diploma 3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang beranggotakan 1. Rian Pramudia, 2. Konita Sudia Ayu, 3. Mutiara Zulfi Dindah Pahlewi, 4. Naya Rizky Akila, 6. Rizky Arifaldi Irawan, dan 7. Raditya Ahmad Fadli. Pada kesempatan kali ini, untuk praktikum mata kuliah Manajemen Reka Medis Hybrid tentang pengelolaan reka medis atau assembling. Langsung saja, apa itu assembling? Assembling adalah salah satu kegiatan dalam pengelolaan reka medis untuk mengorganisasikan, merakit, menata, dan menyusun, merapikan formulir-formulir reka medis baik untuk rawat jalan, UGD, maupun untuk rawat inap, sehingga reka medis tersebut dapat terpelihara dan dapat siap pakai kalau dibutuhkan. Nah, fungsi assembling sendiri yaitu untuk menyelesaikan dokumen reka medis yang belum lengkap, menjaga kelengkapan dan akurasi data reka medis, mempermudah pencarian reka medis, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dan jika menggunakan RME, petugas reka medis dapat melakukan pencarian dokumen reka medis secara tepat dan akurat, terus mendeteksi ketidaklengkapan data secara otomatis, dan mempermudah pengaturan dokumen reka medis. Pada RM sendiri adalah reka medis elektronik. Nah, jaringan prosedur sistem pelayanan reka medis di assembly. Yang pertama, prosedur penerimaan, prosedur perakitan dan penelitian kelengkapan DRM. Selanjutnya ada prosedur pengembalian dokumen reka medis tidak lengkap. Yang keempat ada prosedur penggabungan kartu kendali dengan dokumen reka medis. Yang kelima ada prosedur penyerahan dokumen reka medis dan kartu kendali ke coding dan indexing. Yang keenam ada prosedur penyimpanan kartu kendali. Dan yang terakhir, prosedur penyerahan sensus harian ke analisis dan reporting. Proses assembling reka medis manual. Yang pertama, penerimaan dokumen reka medis. Yang kedua, merakit kembali dokumen reka medis. Yang ketiga, meneliti kelengkapan data. Yang keempat, mengendalikan dokumen reka medis jika terdapat ketidaklengkapan. Yang kelima, mengalokasikan nomor reka medis. Yang keenam, pengendalian penggunaan nomor reka medis. Yang ketujuh, mendistribusikan dan mengendalikan dokumen reka medis. Yang kedelapan, dokumen reka medis yang lengkap dan kartu kendali diserahkan ke fungsi pengkode dan analisis. Yang kesembilan adalah sensus harian diserahkan ke fungsi analisis dan pelaporan. Yang ke-10 membuat laporan ketidaklengkapan isi dokumen, dan yang terakhir ke-11 membuat laporan penggunaan formulir reka medis. Berikut ilustrasinya. Yang pertama yaitu pendirian sensus harian dan dokumen reka medis dari unit pencatatan data reka medis. Kemudian merakit kembali DRM dalam rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap secara berurutan sesuai ketentuan rumah sakit. Yang ketiga yaitu melengkapi kelengkapan data reka medis pada setiap formulir reka medis dan mencatat hasilnya dalam formulir. Yang kelima, menyerahkan dokumen reka medis dan kartu kendali ke bagian kodifikasi dan menyerahkan sensus harian ke bagian analisa dan reporting. Bila DRM belum lengkap, yang pertama, memberikan keterangan item yang tidak lengkap dan ditempel pada map dokumen reka medis. Yang kedua, menyerahkan dokumen reka medis yang tidak lengkap ke unit pencatatan dan pendistribusian, dikirimkan ke tenaga medis dan dicatat pada buku kendali dokumen reka medis. Yang ketiga, menyiapkan kartu kendali berdasarkan tanggal penyerahan dokumen reka medis tidak lengkap. Yang keempat atau yang terakhir, mengambil kembali dokumen reka medis tidak lengkap pada 2 kali 24 jam setelah waktu penyerahan. Yang kelima, mengalokasikan nomor reka medis ke TPRRC, TPPUGD, TPPRI, atau bayi baru lahir. Yang keenam,
mengendalikan nomor rekam medis agar tidak terjadi duplikasi. Yang ketujuh, mendistribusikan formulir, catatan, dan laporan tersebut dengan buku kendali formulir. Yang kedelapan, membuat laporan ketidaklengkapan isi dokumen dan penggunaan formulir rekam medis. Berikut proses assembling rekam medis elektronik. Yang pertama, penerimaan dokumen. Dokumen rekam medis diterima dari berbagai sumber termasuk rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. Yang kedua, penyortiran dokumen, yaitu mengurutkan dokumen berdasarkan kronologi penyakit pasien. Yang ketiga, pengecekan dan kelengkapan data, yaitu memastikan semua informasi yang diperlukan telah terdokumentasi dengan baik. Yang keempat adalah pengecekan akurasi pencatatan, yaitu membandingkan data yang tercatat dengan kejadian sebenarnya. Yang kelima, pengaturan dokumen atau menyusun dokumen agar mudah diakses oleh petugas kesehatan. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 kelas 1A. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.